Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Statistika akan menjelaskan materi ukuran gejala pusat data dikelompokkan. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya sendiri dan teman-teman saya satu tim. Pertama adalah saya sendiri Muhammad Daniel Nurindra, lalu ada Anjaya Pribadi, Farhana, Muhammad Arif Setiawan, dan Muhammad Dirgantara Bagus Saputra. Next. Latar belakang kenapa kami memilih tugas ini, yaitu pertama-tama, statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang bersangkutan dengan suatu data. Istilah statistika berbeda dengan statistik. Statistika pada umumnya bekerja dengan memakai data numerik, yang dimana adalah hasil cacahan maupun hasil pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan data kategori yang diklasifikasikan menurut sebuah kriteria tertentu. Secara umum, kedudukan statistika memiliki berbagai manfaat, antara lain menyajikan data secara ringkas dan jelas sehingga lebih mudah dimengerti oleh para pengguna, menunjukkan tren atau tendensi perkembangan suatu masalah, melakukan penarikan kesimpulan secara ilmiah. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Anjay Pribadi, dipersilakan. Oke, terima kasih Daniel untuk waktunya. Maksud dan tujuan statistika. Kedudukan ilmu statistika memiliki beberapa maksud, yaitu yang pertama, mengetahui cara perhitungan ukuran gejala pusat data dikelompokkan. Yang kedua, memberikan suatu informasi dalam pengolahan data. Yang ketiga, membantu mempermudah penyajian data. Yang keempat, memacu mahasiswa untuk dapat memahami pengumpulan, pengolahan, serta penganalisaan data, penarikan kesimpulan, serta pembuatan keputusan. Dan yang terakhir, tentunya untuk menambah wawasan dalam hal menganalisa sebuah data kelompok. Manfaat pengembangan. Kami berharap dengan adanya observasi ini dapat menambah pengetahuan kami dan makalah ini dapat mengerti oleh teman-teman dan dapat memahami pentingnya ilmu statistika dalam kehidupan sehari-hari. Ukuran gejala pusat data dikelompokkan. Ukuran gejala pusat dapat disebut juga dengan nilai sentral atau nilai tendensi. Tendensi pusat, nilai sentral adalah nilai dalam suatu rangkaian data yang dapat mewakili rangkaian data tersebut. Ada beberapa syarat agar suatu nilai dapat dikatakan sebagai nilai sentral, yaitu nilai sentral harus dapat mewakili rangkaian data, perhitungan harus didasarkan pada seluruh data, perhitungannya harus mudah, kemudian dalam suatu rangkaian data hanya ada satu nilai sentral. Next. Ya, untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Arif. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih Saudara Anjaya. Selanjutnya saya akan menyampaikan definisi data dikelompokkan. Data yang dikelompokkan adalah data yang sudah disusun ke dalam sebuah distribusi frekuensi sehingga data tersebut mempunyai interval kelas yang jelas dan mempunyai titik tengah kelas. Next. Macam-macam ukuran gejala pusat itu sendiri, yaitu ada rata-rata hitung, mean, ada median atau nilai tengah, lalu ada modus, nilai terbanyak, selanjutnya ada kuartil, desil, dan persentil. Next. Yang pertama ada rata-rata hitung, mean. Istilah mean dikenal dengan sebutan rata-rata. Nilai rata-rata hitung atau mean adalah total dari semua data yang diperoleh dari jumlah seluruh nilai dibagi dengan jumlah frekuensi yang ada. Di sebelah kiri ini ada tampilan rumus dari mean, yaitu nilai rata-rata atau mean sama dengan sigma frekuensi kelompok data ke I
dikali nilai tengah kelompok data ke I dibagi sigma frekuensi kelompok data ke I. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Tara. Dipersilakan. Median atau nilai tengah. Median merupakan sebuah nilai data yang berada di tengah-tengah dari rangkaian data yang telah tersusun secara teratur. Hasil median sama dengan hasil dari kuartil kedua. Median sama dengan tepi bawah kelas median ditambah banyaknya data dibagi 2 dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas median dibagi frekuensi kelas median dikali panjang kelas. Modus. Modus merupakan nilai data yang memiliki frekuensi terbesar atau nilai data yang paling sering muncul. Modus data kelompok sama dengan tepi bawah kelas modus ditambah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya dibagi frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya ditambah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas modus sesudahnya dikali panjang kelas. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Saudari Farhana. Terima kasih Saudara Dirgantara. Di sini saya akan menjelaskan tentang kuartil. Kuartil membagi kelompok data atas 4 bagian yang sama besar, sehingga akan terdapat 3 kuartil, yaitu kuartil ke-1, kuartil kedua, dan kuartil ketiga, di mana kuartil kedua sama dengan median. Bisa dilihat di samping rumus mencari kuartil, yaitu sama dengan tepi bawah kelas kuartil I/4 dikalikan dengan jumlah seluruh frekuensi dikurang dengan jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil dibagi dengan frekuensi kelas kuartil lalu dikalikan dengan panjang kelas interval. Desil. Desil adalah suatu rangkaian yang membagi suatu distribusi menjadi 10 bagian yang sama besar. Dengan rumus sebagai berikut, tepi bawah kelas desil ditambah dengan I/10 dikalikan dengan jumlah seluruh frekuensi dikurang jumlah frekuensi sebelum kelas desil dibagi frekuensi kelas desil dikalikan dengan panjang kelas interval. Persentil. Persentil adalah ukuran letak yang membagi suatu distribusi menjadi 100 bagian yang besar. Rumus persentil adalah tepi bawah kelas persentil ditambahkan dengan I/100 dikali dengan jumlah seluruh frekuensi dikurang jumlah frekuensi sebelum kelas persentil dibagi dengan frekuensi kelas persentil lalu dikalikan dengan panjang kelas interval. Selanjutnya akan saya kembalikan lagi kepada moderator, yaitu Muhammad Daniel. Baik, terima kasih Saudari Hana. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan, bisa ditanyakan di grup WhatsApp. Atas perhatian dan waktunya, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.